Selamat datang di channel ini dan hai Jom. Di video kali ini aku akan merekap alur cerita film Transporter Review. Transporter Review lagi-lagi mengisahkan tentang Frank Martin. Tapi bukan Frank Martin yang biasanya diperankan oleh Jason Statham, melainkan diperankan oleh Ed Skrein. Film ini berkisah tentang Frank yang suatu ketika mendapatkan tugas pengantaran oleh seorang wanita. Ternyata Frank diminta untuk membantu wanita tersebut dan kawanannya kabur setelah merampok bank. Tidak sampai di situ saja, ayah Frank diculik oleh kawanan tersebut agar Frank mau membantunya membalaskan dendam ke mafia Rusia. Nah, secara garis besar, itulah ceritanya. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan inilah Transporter Review. Film diawali di sebuah tempat prostitusi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki Rusia bernama Arkady Karasov datang bersama teman-temannya dan menembaki tempat tersebut. Setelahnya, mereka mengeluarkan beberapa wanita dari dalam mobil. Karasov bilang ke salah satu pengelola di sana kalau tempat prostitusi di daerah tersebut akan dikuasai oleh Karasov. Lalu, kita diperkenalkan salah satu pelacur yang dibawa Karasov bernama Anna. Scene pun beralih ke 15 tahun kemudian. Anna sedang menelpon seseorang dan sedang mengatur rencana. Sementara itu, di tempat lain ada beberapa perampok yang akan mencuri sebuah mobil Audi. Ternyata, mobil tersebut milik Frank Martin Jr. Frank pun menghajar mereka semua dan pergi dari sana. Dia pun masuk ke gedung konsulat Inggris dan bertemu seseorang. Ternyata itu ayahnya Frank, dan namanya hampir sama, yaitu Frank Martin Senior. Dia mantan mata-mata yang baru saja pensiun. Di malam harinya, kita diperkenalkan seorang wanita bernama Gina. Dia sedang bersama dua klien yang mau bersenang-senang dengan Anna. Tapi ketika Anna datang, dia menembak mereka. Gina pun langsung mengambil kunci dari saku pria tersebut dan mengeluarkan seorang perempuan yang sudah mati karena overdosis, lalu memasakkan kalung dan membakar tempat tersebut. Itu semua sudah direncanakan oleh mereka agar Anna seakan-akan ikut mati terbakar di sana. Di sisi lain, saat Frank sedang makan bersama ayahnya, ada seorang wanita yang menelpon dan ingin menggunakan jasanya. Wanita tersebut memintanya bertemu besok di sebuah restoran. Scene pun beralih ke sebuah yacht di tengah laut. Kita diperlihatkan Kasarov yang sekarang dan Maisa salah satu pelacurnya. Lalu kita diperkenalkan Yuri dan Leo Imasova, dua orang yang menembak senjata di tempat prostitusi. Mereka masing-masing sudah punya bisnisnya sendiri. Tiba-tiba Kasarov mendapatkan telepon dari kepolisian bahwa seorang angkutannya mati terbakar. Ternyata orang yang tadi menyewa Anna adalah angkutannya Kasarov. Saat Kasarov sampai di sana, polisi menjelaskan kalau mereka mati bukan karena kebakaran, tapi karena tembakan di kepala. Polisi pun curiga ke Kasarov karena ada salah satu pelacurnya yang juga ikut mati. Di sisi lain, Frank bertemu wanita yang menelponnya kemarin. Ternyata wanita tersebut adalah Anna. Anna pun meminta Frank mengantarkannya dan barang seberat 104 kilo. Frank disuruh menjemputnya di depan Bank de Monaco 3 jam lagi. Sementara itu, ayahnya Frank yang baru saja membeli sebotol wine bertemu seorang wanita yang baru saja mengganti ban mobil. Tapi saat akan dibantu, wanita tersebut menyetrum ayah Frank dan membawanya pergi. Scene pun beralih ke Frank yang sedang menunggu di Bank de Monaco. Anna pun datang dengan rambut pirang dan dress berwarna hitam. Saat Frank menanyakan di mana paketnya, beberapa saat kemudian ada dua wanita yang berpakaian mirip dengan dia masuk ke mobil Frank. Dan kita diperkenalkan wanita tersebut bernama Gina dan Chow. Ternyata paket yang dimaksud Anna adalah dua wanita tersebut. Frank pun menolaknya, tapi Gina menodongkan senjatanya. Tiba-tiba polisi datang dan Anna pun menunjukkan kalau ayah Frank sedang mereka tawan. Frank pun langsung tancap gas dan pergi dari sana.
beberapa mobil polisi mulai mengejarnya. Tapi dengan skill Frank dalam mengemudi, dia dengan mudah menghindari mobil-mobil polisi tersebut. Dia pun berhenti di parkiran gedung dan berganti mobil. Lalu mobil yang tadi dia ledakan. Scene beralih ke Bank de Monaco. Kasarov yang sampai di sana ditunjukkan rekaman CCTV oleh kepala bank. Kepala bank bilang ada seorang wanita yang mengaku istrinya Turkin. Turkin orang yang ditembak Anna di awal film tadi. Dia pun memaksa membuka brankas milik Turkin. Kepala bank menolaknya, tapi ada dua orang wanita berpakaian sama menodongnya dengan senjata api. Kasarov pun bingung dengan semua yang terjadi, tapi dia curiga mereka adalah para pelacur miliknya. Saat kembali ke rumahnya, Maisha bertanya ke Kasarov apa yang ada di brankas milik Turkin. Kasarov pun menjawab uang dan perhiasan, tapi yang paling berharga adalah sebuah catatan. Sementara itu, Frank sampai ke tempat tujuan dan bertemu ayahnya. Di sini, kita diperkenalkan salah satu wanita kawanan Anna bernama Maria. Setelah membayar Frank, Anna membuat kesepakatan baru untuk membantu rencananya. Frank langsung menolaknya, tapi Anna bilang dia sudah memberikan racun ke minuman ayahnya Frank. Dan racun itu akan bereaksi 12 jam kemudian. Anna berjanji dia akan memberikan penawarnya begitu pekerjaannya selesai. Malamnya, Anna bersama Frank sampai ke rumah sakit. Mereka berpakaian seperti pasien dan dokter. Karena tadi Frank melihat kalung yang dipakai Anna, dia tahu kalau Anna salah satu pelacur milik Kasarov. Dan Kasarov pernah memakai jasa Frank. Di rumah sakit tersebut, Frank mencuri tabung gas anestesi. Sementara itu, Maria sedang mendekati seorang pilot dan mengajaknya mantap-mantapan. Tapi, saat sampai di kamar, Maria menundukkan senjatanya. Di sisi lain, Anna, Gina, dan Shaw melanjutkan rencananya pergi ke klub milik Leo Imasova. Tiga gadis itu masuk ke klub tersebut sementara Frank memasang gas anestesi tadi. Tapi, hal itu diketahui oleh penjaga dan Frank melumpuhkannya. Rencana pun akhirnya dimulai. Anna dan kawanannya sudah mempersiapkan masker dan saat gas tersebut menyebar, semua orang yang ada di sana langsung pingsan. Mereka bertiga pun masuk ke ruangan Imasova dan ngambil sidik jarinya. Lalu mulai meretas akun bank miliknya dan dengan informasi dari catatan Turkin, mereka berhasil menggasak $100 juta dari rekening Imasova. Sementara itu, Frank yang ketahuan berhadapan dengan para penjaga dan berhasil melumpuhkan mereka. Saat Frank akan pergi dari sana, beberapa penjaga di luar mengepungnya. Tapi lagi-lagi, dengan santainya Frank menghadapi mereka semua. Dan dia berhasil kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain, ayah Frank dan Maria sedang menyamar menjadi seorang pilot dan pramugari. Ternyata, pilot yang didekati Maria tadi adalah pilot pribadi milik Yuri. Maria pun melanjutkan rencananya. Dia memberikan obat tidur di minuman milik Yuri. Saat Yuri tertidur, Maria ngambil sidik jari milik Yuri dan mencuri uang dari rekening Yuri. Pesawat pun mulai lepas landas. Tapi karena pesawat tersebut salah jalur, pusat kendali curiga dan mengirimkan beberapa polisi. Maria dan ayahnya Frank kabur dari pesawat tersebut dan menelpon Frank untuk menjemputnya. Saat akan pergi, anak buah Yuri berhasil menembak Maria. Tapi untungnya, mereka berhasil masuk ke mobil milik Frank. Di sisi lain, Yuri bangun kembali dan berhasil mematikan mesin pesawatnya. Sementara itu, terjadi kejar-kejaran antara Frank dan polisi. Karena dia harus menyelamatkan Maria, dia punya ide untuk masuk ke terminal bandara dan bisa kabur dari kejaran polisi. Saat mereka sampai, Frank dan ayahnya langsung mengeluarkan peluru tersebut dari tubuh Maria. Lalu, ada cerita kalau dia berbohong tentang racun yang dikasih ke ayahnya Frank. Scene pun beralih ke Kasarov. Dia mendapatkan info kalau rekening Imasova telah dicuri. Saat Kasarov sampai di tempatnya Imasova, Imasova cerita semua yang terjadi. Imasova curiga ke Kasarov karena dia juga mendengar berita kematian Turkin. Tapi Kasarov tetap menyangkalnya. Imasova pun menunjukkan rekaman CCTV dan Kasarov pun langsung mengenali Frank. Imasova bilang Frank pernah bekerja untuk Kasarov, hal itu makin membuatnya curiga. Tiba-tiba dia dapat telepon dari Yuri kalau dia juga dirampok. Malam harinya, ayahnya
ayahnya Frank mantap-mantapan dengan Gina dan Xiao. Di sisi lain, Anna mendekati Frank dan untuk berterima kasih karena rencananya sukses dan telah menyelamatkan Maria. Mereka pun mantap-mantapan. Setelah mantap-mantapan, Anna cerita kalau ketika umur 12 tahun dia dijual ibunya ke Kasarov untuk menjadi seorang pelacur. Makanya dia dendam ke Kasarov dan mau menghancurkannya. Setelahnya Frank pergi dari sana bersama ayahnya. Ayahnya cerita dia tahu kalau mereka dijual untuk menjadi pelacur. Makanya dia gak melawan saat ditangkap gadis-gadis itu dan memilih mengikuti rencana mereka. Frank pun bilang setelah ini dia akan pergi ke Paris dan memulai semuanya dari awal. Dia pun menurunkan ayahnya. Gak berselang lama dia mendapatkan telepon dari Kasarov yang bilang kalau ayahnya Frank dia tawan. Kasarov meminta Frank menyerahkan 3 gadis tadi ke Kasarov. Frank pun kembali lagi ke Anna dan kawanannya. Dia cerita kalau ayahnya diculik dan meminta bantuan mereka. Tanpa berpikir panjang, Anna langsung mau membantunya. Frank pun menanyakan keberadaan Gina, tapi Anna bilang Kasarov cuma tahu kalau mereka bertiga. Jadi, salah satu dari mereka bisa aman. Lalu mereka pergi ke yacht milik Kasarov. Saat bertemu, Kasarov langsung mengenali Anna, Xiao, dan Maria. Dia pun meminta catatan milik Turkit dan Anna memberikannya. Tiba-tiba, Yuri dan Imasova datang. Mereka bilang Kasarov menelpon mereka untuk bertemu. Tapi Kasarov tidak melakukannya. Kasarov bilang dia sudah menemukan gadis-gadis yang mencuri uang Yuri dan Imasova. Tiba-tiba, Anna bilang kalau Kasarovlah yang menyuruhnya merampok Yuri dan Imasova. Dia pun membuat Yuri dan Imasova makin curiga ke Kasarov. Jadi, semua ini sudah direncanakan oleh Anna untuk memecahkan mereka bertiga. Sementara itu, di sisi lain, Gina berhasil masuk ke yacht tersebut dan mengakses server Kasarov. Dia mentransfer uang yang mereka curi ke Kasarov. Jadi, saat Kasarov menunjukkan rekeningnya ke Imasova dan Yuri, terlihat kalau memang Kasarovlah pencurinya. Kasarov yang terpojok mulai menembaki semua orang yang ada di sana. Maria, Xiao, Yuri, dan Imasova langsung mati di tempat. Maisa yang curiga kalau server milik Kasarov diretas pun mulai pergi ke sana dan dia menembak Gina. Untungnya, Gina berhasil membunuh Maisa dan mentransfer kembali uang tersebut ke akun milik Anna. Tapi, dia pun akhirnya juga ikut mati. Sementara itu, Anna ditawan oleh Kasarov dan dia kabur dari sana. Frank pun mengejarnya dengan menggunakan jet ski. Mereka sampai di darat, Kasarov berusaha kabur, tapi Frank berhasil mengejarnya. Mereka pun berkelahi di atas tebing. Tapi saat Frank terpojok, Anna menembak Kasarov dari belakang. Frank pun memintanya segera pergi dari sana. Keesokan harinya, ayahnya Frank diinterogasi polisi. Tapi, ayahnya Frank bilang dia cuma pengantar air. Ketika sampai di sana, sudah ada banyak mayat. Karena kurangnya bukti, ayahnya Frank pun akhirnya dibebaskan. 1 bulan kemudian, terlihat Anna yang sedang mentransfer uang hasil curiannya ke keluarga Maria, Gina, dan Xiao. Tak lupa juga dia mengirimkan uang ke Frank dan ayahnya. Dan film pun berakhir.